Halo semuanya, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan sebuah program observasi yang telah kami lakukan di Dinas Perdagangan Kota Padang. Langkah pertama yang kami lakukan setelah mendapatkan tugas PJBL atau observasi ini, yaitu diskusi melalui Zoom meeting untuk membicarakan terkait instansi mana yang akan didatangi sebagai objek dari PJBL ini. Setelah menemukan instansi yang cocok, maka tahapan selanjutnya yaitu pembuatan surat izin observasi yang dibuatkan oleh perwakilan kelompok saja. Ketika surat izin telah selesai dibuat, perwakilan kelompok langsung menuju ke instansi untuk mengantarkan surat izin tersebut, yang mana titik kumpul kami berada di Gedung Dekanat atau Gedung Merah Fis. Alhamdulillahnya, pada saat pengantaran surat izin tersebut, langsung disuruh wawancara pada hari itu juga. Akan tetapi, sebagian dari kami tidak ikut pada hari itu, dan akhirnya pihak instansi membuat janji dengan kami untuk bisa melakukan wawancara pada hari Senin tanggal 17 November dengan syarat anggota kelompok yang harus lengkap. Di hari esoknya, kami diskusi melalui via WA Group untuk menentukan apa saja dan berapa pertanyaan yang akan diajukan kepada pihak instansi. Di hari H, kami mensepakati untuk pergi jam berapa dan kumpul di mananya. Baik, mungkin saya perkenalkan diri saya, nama saya Joni Nur Syamza, kebetulan menjabat sebagai Sekretaris Dinas Perdagangan Kota Padang. Saya sudah bertugas di kantor ini selama 2 tahun. Baik Pak, kami dari mahasiswa Universitas Negeri Padang, terkhususnya program studi ilmu administrasi negara. Tujuan kami ke sini melakukan observasi atau wawancara. Tujuannya untuk tugas akhir dari mata kuliah ekonomi publik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Medi Pasafitri, dan rekan-rekan saya ada Zahra Handayani, ada Lailatul Rahmi, ada Ajila Villa, ada Ocha Septianiasi, dan yang di sana ada Zahra Misha Sarani, Pak. Jadi apakah Bapak berkenan untuk diwawancarai, Pak? Boleh. Untuk pembuka, pertanyaan pembuka ya Pak. Yang pertama, bagaimana Dinas Perdagangan mendefinisikan atau mengartikan perannya dalam meningkatkan kinerja ekonomi publik di Kota Padang, Pak? Baik, mungkin karena pertanyaannya ini teoretis ya, mungkin saya jawab secara gambaran umumnya saja. Yang jelas, Dinas Perdagangan itu kan punya berbagai peran untuk Kota Padang. Kalau di sektor ekonomi publik itu kita berperan juga, baik itu mengontrol harga, menstabilkan inflasi daerah. Kemudian kita juga berperan mengembangkan UMKM, bagian dari tugas kita juga. Kemudian kita juga mengembangkan sarana prasarana yang kita punya dalam perdagangan, sektor perdagangan, karena juga kebetulan 9 pasar yang ada di Kota Padang yang dikelola oleh pemerintah itu di bawah Dinas Perdagangan. Jadi itu mencakup memang yang paling besar, banyak tugas kita tersebutnya memang ke pengembangan pasarnya, karena ada 9 pasar yang ada di Kota Padang yang dikelola oleh Dinas Perdagangan. Itu secara garis besar perannya Dinas Perdagangan. Ya, Pak. Baik Pak, selanjutnya
program prioritas apa yang sedang dijalankan oleh Dinas Perdagangan ini untuk memperkuat sektor perdagangannya, Pak? Baik, Dinas Perdagangan sendiri sebenarnya kan sebagai SKPD atau OPD teknis itu kita mengikuti yang namanya visi misi kota. Nah, kebetulan wali kota kita di visi misi beliau salah satunya adalah kita beliau pengen revitalisasi pasar salah satu, dan kemudian juga bagian dari tugas kita menjaga stabilitas harga bahan pokok. Nah, kalau prioritas utama yang memang sangat menjadi perhatian oleh kota saat ini adalah beliau pengen membenahi 9 pasar yang ada di Kota Padang, karena ketika pasar kita terbenahi dan masyarakat terlayani dengan baik di pasar, atau otomatis ekonomi juga akan meningkat. Ekonomi meningkat otomatis berpengaruh terhadap daerah dan masyarakat. Itu target utama kita memang di periode 5 ini. Baik, terkait pertanyaan selanjutnya, bagaimana Dinas menyeimbangkan antara regulasi dan fleksibilitas agar tidak menghambat kegiatan perdagangan lokal? Berat-berat sebenarnya. Menyeimbangkan antara regulasi dan fleksibilitas. Yang jelas regulasi tidak bisa kita tinggalkan. Nah, fleksibilitas ini kita berjalan di antara aturan tersebut. Contoh seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Dinas Perdagangan tidak bisa meninggalkan tugas pokok yang sudah memang diamanahkan dari undang-undang. Nah, itu tetap kita laksanakan. Nah, ketika untuk fleksibilitasnya, yaitu tadi kita ikut dengan menyesuaikan misalnya antara program pemerintah pusat dengan program unggulan pemerintah daerah, itu yang kita sesuaikan. Kita laksanakan tugas pokok, terus kita tambahkan dengan inovasi yang bisa kita laksanakan. Nah, contoh yang saya sampaikan tadi, bahwa di balik kekurangan anggaran yang kita miliki, kita harus berinovasi. Nggak punya uang dari pemerintah daerah, kita kerjasama dengan pihak-pihak lain, baik itu BUMN, pihak perusahaan seperti yang saya sebutkan tadi dengan Grab. Nah, kemudian kita juga ada kerjasama dengan bank-bank swasta untuk bahkan tidak hanya dalam memproduksi, tapi juga dalam mempromosikan pasar kita. Seperti itu, kita mencoba berjalan tetap di dalam aturan, tapi mampu meningkatkan kinerja kita terhadap masyarakat. Pertanyaan selanjutnya, Pak, apa strategi Dinas Perdagangan dalam meningkatkan kualitas layanan dan operasional pasar di Kota Padang? Nah, ini yang salah satu menjadi perhatian Bapak Wali Kota. Kita sedang berupaya yang jelas pasar ini tidak akan menjadi berkualitas ketika sarana prasarananya tidak baik lah. Ini kita jangan berbicara bagus dulu ya, baik gitu. Jadi Dinas Perdagangan berupaya agar fasilitas perdagangan kita di pasar yang ada, kita berupaya untuk baik dulu. Ketika sarana prasarana sudah terpenuhi, kita berharap pasar kita jadi lebih nyaman. Nah, salah satu indikator yang bisa kita lihat upaya yang kita lakukan adalah bahwa pasar di Kota Padang hanya Kota Padang yang punya dua pasar di Sumatera Barat ya, yang punya standar SNI. Kita alhamdulillah dua pasar kita sudah berstandar SNI, itu kategori penilaiannya lumayan ketat. Itu sudah ada dua pasar tanah kongsi dan pasar alai. Itu ada standarnya sampai tempat bermain anak, sampai ruangan kesehatan itu harus ada. Nah, itu yang kita coba penuhi. Ketika standar SNI sudah terpenuhi, otomatis paling tidak apa yang dibutuhkan masyarakat itu kita udah punya. Nah, itu yang kita kejar untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Fasilitas untuk masyarakat umum pasti itu yang ketika standar SNI terpenuhi, tadi fasilitas juga akan kita penuhi. Bahkan
sampai dinilai SNI itu sampai ke pengendalian airnya, pengolahan limbah air itu juga termasuk dalam kontrol yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan tahun depan kita targetkan pasar belakangan yang sedang dibangun saat ini, kita coba benahi lagi, kita coba perbaiki. Tahun depan mudah-mudahan pasar belakangan terpenuhi standar-standar ESG. Bagaimana dinas mengatasi isu-isu seperti harga tidak stabil, ketersediaan barang, atau distribusi yang tidak merata? Ini sama seperti tadi, ketika isu harga tidak stabil kita ketahui secepatnya, kemudian apa langkah-langkahnya. Kita tidak bekerja dinas pedagang saja yang intervensi, itu intervensinya intervensi kota, ada juga nanti dinas pangan yang ikut turun tangan. Makanya tadi koordinasi tersebut tidak hanya antara kita dengan penyedia, dengan produsen, dengan distributor, kita koordinasi. Bahkan kita kerjasama dengan kejaksaan yang kita tahunya APH, mereka juga ikut bantu kita untuk bagaimana menstabilkan harga, ketersediaan barang. Nah, dari koordinasi yang kita lakukan rutin itu kan kita ketahui permasalahan apa. Ya, jadi pasti tahu juga bahwa kita Kota Padang dan Sumatera Barat ini inflasinya kan salah satu yang tertinggi. Nah, itu kenapa menjadi perhatian penting, dan itu rutin. Contoh pembahasan tentang inflasi ini, kita setiap hari Senin di Kota Padang itu ada rapat khusus untuk penanganan inflasi. Itu tim penanganan inflasi ini berada di bagian perekonomian. Nah, itu ada semua OPD teknis yang untuk mengatasi inflasi ini rapat setiap hari Senin di Balai. Pertanyaan selanjutnya, apakah terdapat mekanisme evaluasi berkala terhadap kondisi pasar dan bagaimana hasil evaluasi tersebut dimanfaatkan? Mekanisme evaluasi berkala terhadap kondisi pasar, ya hampir sama. Semua evaluasi kita lakukan secara berkala, dan hasil evaluasi tersebut dimanfaatkan sama juga kita lakukan berkala. Setiap evaluasi pasti ada kemudian tindakan yang kita lakukan. Tindakan tersebut ya kita maksimalkan sesuai dengan pertama kemampuan daerah, kemudian kesiapan dari semua instansi pendukung. Sekali lagi kita tidak bergerak sendirian di dinas perdagangan. Nah, karena sudah ada evaluasi berkala, tentu ada penyelesaian bertahap. Kan kita juga menerima laporan tidak hanya dari hasil evaluasi, kita juga menerima laporan dari masyarakat. Kita punya layanan pengaduan tersendiri, kita juga punya tim yang untuk Baik Pak, mungkin sekian pertanyaan dari kami tadi terkait observasi kami, wawancara kami kepada Bapak. Jika kami ada salah kata dalam penyampaian kami dan pertanyaan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga kami ucapkan atas waktu dan pengalaman yang Bapak berikan kepada kami. Terima kasih Pak.